Sejak saya menulis tentang regenerasi para pengusaha-pengusaha Batak atau pengusaha Batak untuk keberlanjutan kepemimpinan usahanya, banyak yang berkomentar baik di video juga langsung dari pribadi lewat WA menyampaikan pada saya bahwa apa yang mereka baca atau saksikan atas pendapat saya itu ada benarnya dan ada juga yang mengkritisi. Tentu ini menarik diperdalam karena konten itu saya buat karena melihat, mengamati secara umum bahwa memang jarang perusahaan Batak yang didirikan orang Batak sendiri berlanjut atau bisa beberapa generasi kemudian terus eksis dan berjalan dengan baik. Salah satu contoh perusahaan Arion Group itu yang berhasil, tetapi kalau dipresentasikan lebih banyak yang tidak berhasil di regenerasi. Generasi pertama dan generasi kedua sudah mandek dan tidak berjalan lagi. Kita salut orang-orang yang memulai usahanya dari nol, membangunnya dengan kepemimpinan yang karakter yang kuat dan berjuang sendiri, kemudian besar dan makin dibutuhkan karena menyediakan lapangan pekerjaan. Para pengusaha Batak itu demikian, banyak contoh-contoh yang mereka merintis dari nol dan benar-benar mereka maju dan besar. Memang jiwa dari pengusaha itu memang pejuang, pelopor, dan mereka juga punya daya tahan, daya resiliensi mereka untuk mengembangkan usahanya, dan mereka berhemat itu kemudian berhasil. Kita sebut pengusaha karena memang jiwa wirausahanya, jiwa kemandirinya ada. Dan ada beberapa suku yang memang kalau kita lihat presentasinya juga tidak ada anak-anak atau mereka yang bisa kita tiru sebagai pengusaha. Tapi kalau kita sebut orang Minang, orang Tionghoa, orang Makassar, ya tentu suku-suku lain. Batak salah satunya ikut pelopor dari tokoh-tokoh pejuang itu. Tapi soal kesinambungan, tunggu dulu. Orang Batak menurut saya lemah. Regenerasi kemudian keberlanjutan dari usaha yang dirintis itu sulit berkembang. Pertanyaannya, kenapa demikian? Saya mengamati ada paling tidak beberapa pendapat yang barangkali tidak selalu sepenuhnya benar, tapi paling tidak ini pengamatan saya, kenapa pengusaha atau usaha orang Batak tidak berkembang dan tidak maju di regenerasi kemudian. Pertama, karena para pendiri atau orang tua yang sudah merintis usaha itu maju, tidak memberikan kesempatan untuk anak-anaknya, untuk keturunannya, mereka memahami, merasakan sendiri bagaimana proses sampai orang tuanya detail mengikuti sulitnya membangun usaha itu kemudian maju. Kita bandingkan dengan saudara-saudara kita Tionghoa yang mereka misalnya membuka toko, mereka akan mengajak anak-anaknya terus duduk dan bagaimana melayani, bagaimana bertransaksi, bagaimana bernegosiasi dengan pembeli, bagaimana dengan para toke. Mereka terlatih itu. Jadi proses itu tidak semua dialami dan tidak semua diikutkan pada anak-anak regenerasi pengusaha Batak. Lalu kedua, menurut saya kurang hemat. Karena umumnya anak-anak pengusaha yang sudah mapan, sudah mendapat privilege hak istimewa tadi karena mereka sudah punya karpet merah, fasilitas sudah banyak, mereka hanya penikmat. Mereka tidak lagi berusaha merasakan semua ini kan proses yang tidak mudah. Tetapi karena menikmat tidak bisa merasakan semua diperjuangkan, maka mereka tidak hemat. Kesalahan inilah yang menurut saya juga membuat
kepengusahaan atau regenerasi estafet kepemimpinan dari pengusaha Batak tidak terjadi. Lalu selanjutnya barangkali nomor 3 adalah masalah soal warisan atau hak dari para anak-anaknya nih. Orang Batak kadangkala memang selalu menaruh bahwa anak pertama itu yang sulung itu yang utama. Padahal yang sulung itu belum tentu mampu meregenerasi atau menangkap estafet kepemimpinan dari orang tuanya. Barangkali anak kedua, anak ketiga. Tapi karena budaya bahwa kesulungan itu, hak kesulungan itu yang mengestafetkan, dan saya bisa mengamati yang terjadi di Arion Group itu bukan karena anak pertamanya mengambil regenerasi kepemimpinan Arion maka maju, justru anak kedua Murpi Hutagalung almarhum ya. Tapi saya kira ini kan tradisi keluarga yang terbangun bagus. Jadi selain budaya tadi, ya hak kesulungan itu, lalu kemudian juga konflik keluarga, warisan. Misalnya karena pertengkaran yang tidak bisa terselesaikan, kita sebutlah kasus dari TD Pardede Group. Sampai hari ini belum terselesaikan karena mereka tidak bisa duduk bersama, tidak bisa dengan rendah hati masing-masing berdiskusi bagaimana memutuskan agar warisan yang dibuka orang tuanya ini bisa bukan hanya dibagi rata, tapi tidak ada konflik keluarga. Konflik keluarga yang berlarut itu juga membuat ternyata berlanjut bahwa sulit estafet kepemimpinan dari satu usaha yang dirintis orang Batak. Lalu kemudian juga faktor tadi, kita memang mengutamakan pendidikan. Anak-anak yang pengusaha itu umumnya mereka kemudian kuliah ke luar negeri, pendidikannya bagus. Karena pendidikannya bagus, mereka tidak lagi terikat dan tidak lagi terkoneksi dengan rintisan usaha orang tuanya, maka karena tidak ada singgungan lagi, mereka lebih mengembangkan atau memutuskan merintis atau meneruskan karirnya sebagai intelektual, dan usaha dari orang tuanya umumnya tidak diteruskan. Banyak faktor sesungguhnya, tapi saya melihat itu ada 4 paling tidak tadi yang saya jabarkan. Maka kalau kita bandingkan dengan orang-orang Tionghoa, mereka mampu melakukan itu. Jadi bagaimana tradisi keluarga itu, bagaimana karakter dibangun, bagaimana kemampuan membangun relasi dalam bisnis, juga pendidikan mereka utamakan tentunya, tapi selalu menekankan begitu terdidik, mereka jangan meninggalkan warisan atau rintisan dari orang tua, yaitu usaha, harus mereka kembangkan. Jadi orang Batak biasanya kalau anaknya juga jadi pengusaha, ya jarang juga meneruskan. Walaupun ada yang terus yang meneruskan, tapi umumnya ketika ingin jadi pejuang sendiri, ingin juga membangun sendiri, ya merintis sendiri kembali. Ini banyak faktornya, maka saya kira semangat pengusaha itu harus didengung-dengungkan, bahwa suku yang berjuang jadi pengusaha itu suku atau etnis yang paling secara kemandirian mereka mandiri dan mereka adalah pejuang. Pengusaha-pengusaha itu tentu mereka yang benar-benar berjiwa juang, berjiwa pelopor, karena selain menyediakan lapangan pekerjaan, juga mereka sudah membuktikan bisa mengembangkan usaha dengan maju. Saya kira itu, terima kasih.